Rahim wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Berkatalah oleh Yahudi. Apa kata Yahudi? Laisatin nasara ala syai'in. Tidaklah Nasrani itu di atas sesuatu. Mu'taddin bihi, sesuatu yang diperhitungkan dengannya sesuatu. Wa kafarat bi Isa. Dan kafir ianya Nasrani dengan Nabi Isa. Ya, kafir dengan Nabi Isa. Itu yang benar kembali domernya. Kafir ianya Nasrani dengan Nabi Isa. Memang dia bilang percaya kepada Nabi Isa. Walaupun bukan semua Nasrani, ada yang kafir dengan Nabi Isa. Maknanya begini kata Syekh Sawi. Nasrani menyatakan membunuh Nabi Isa. Padahal Nabi Isa sebenarnya tidak dibunuh. Wa qalatin nasara, dan berkata oleh Nasrani, laisatil yahudu ala syai'. Tidaklah Yahudi itu di atas sesuatu. Mu'taddin bihi, sesuatu yang diperhitungkan dengannya sesuatu. Nasrani berkata Yahudi mah bukan apa-apa. Wa kafarat bi Musa, dan kafir ianya Yahudi dengan Nabi Musa. Kafir juga. Memang dia mengklaim mengikuti Nabi Musa kan? Tapi tidak semua ajaran Nabi Musa dipercaya. Makanya disebut mereka itu kafir terhadap Nabi Musa. Kayak kita umat Nabi misalkan, bila ada di antara kita yang enggak percaya kepada sebagian ajaran Nabi, maknanya kafir kepada Nabi. Benar. Wahum al-fariqani, padahal bermula mereka itu dua kelompok. Yatlunal kitaba, yang membaca oleh mereka akan kitab. Kitab apa? Al-munzala. Munzala kita baca juga boleh dari anzala yunzilu, inzal, munzil, munzal. Yatlunal kitab al-munzala alaihim. Membaca oleh mereka akan kitab yang diturunkan kepada mereka. Kedua-duanya baca kitab. Kitab masing-masing kan? Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab Injil. Dua-duanya baca tapi menuduh kelompok lain gak ada apa-apanya. Wa fi kitabil Yahudi tasdiqu Isa. Dan di dalam kitab Yahudi itu tasdiqu Isa, membenarkan Nabi Isa. Wa fi kitabin Nasara tasdiqu Musa. Dan dalam kitab Nasrani itu membenarkan Nabi Musa. Baik kitab Taurat, kitab Injil, dua-duanya dari Allah. Kitab Al-Quran juga jadi Allah, dari Allah. Artinya saling membenarkan itu sebelum dirubah. Wa fi kitabil Yahudi tasdiqu Isa. Dalam kitab Yahudi itu membenarkan Nabi Isa. Wa fi kitabin Nasara, dalam kitab Nasrani tasdiqu Musa, membenarkan Nabi Musa. Wal jumlatu halun. Bermula jumlah itu hal. Jumlah hal maknanya wahwa. Wahwa yatlunal kitab, jumlah mubtada khabar hal. Jumlah haliyah. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Kadzalika, seperti demikianlah. Apa makna seperti demikian? Kama qala haula'i, sebagaimana berkata oleh mereka Yahudi dan Nasrani tadi. Kadzalik, seperti demikian. Ai kama qala haula'i, sebagaimana berkata oleh mereka Yahudi dan Nasrani. Qala alladzina la ya'lamun, berkatalah oleh orang-orang yang mereka tidak tahu apa-apa. Demikianlah qala, berkata oleh orang-orang ya la ya'lamun, yang tidak tahu oleh mereka. Siapa orang yang tidak tahu itu? Al-musyrikuna minal arabi wa ghairihim. Yaitu al-musyrikun, orang-orang musyrik, minal arabi, dari bangsa Arab, wa ghairihim, dan lainnya Arab. Orang musyrik juga bilang Nasrani Yahudi mah bukan apa-apa. Yang apa-apa ya musyrik. Nah, semua begitu. Kadzalika, demikianlah qala alladzina la ya'lamun, berkatalah oleh orang-orang yang mereka tidak tahu, yaitu musyrik dari Arab dan lainnya Arab, misla qaulihim, akan seperti ucapan mereka. Seperti ucapan mereka Yahudi dan Nasrani. Bayanon lima dzalik. Bayanon lima dzalik. Bayanon khabar, takdirnya hiya, huwa. Bermula dianya misla qaulihim. Dianya misla qaulihim itu bayanon, menjelaskan lima dzalik, bagi makna dzalik, makna dzalika. Kadzalika tadi kan seperti demikian. Demikian apa kan enggak jelas. Ai misla qaulihim. Ucapan mereka. Seperti ucapan mereka Yahudi dan Nasrani, qala alladzina la ya'lamun, berkata oleh orang-orang yang enggak tahu dari kalangan musyrikun. Nah,
Kesimpulannya orang musyrik juga mengatakan hal yang sama seperti yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani. Qalu likulli dzi dinin laisu ala syai'in. Qalu likulli dzi dinin laisu ala syai'in. Artinya qalu, berkatalah mereka. Berkatalah mereka, mereka Yahudi, mereka Nasrani, mereka musyrik. Itu semuanya. Qalu, berkatalah mereka semua, likulli dzi dinin, bagi setiap yang memiliki agama. Zi memiliki. Likulli dzi dinin, bagi setiap yang memiliki agama. Apa katanya? Laisu ala syai'in, tidaklah mereka atas sesuatu. Jadi ini umum, maksudnya begini. Yahudi bilang Nasrani nggak ada apa-apanya. Nasrani bilang Yahudi nggak ada apa-apanya. Musyrik bilang Yahudi Nasrani nggak ada apa-apanya gitu. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamati fima kanu fi yakhtalifun. Maka bermula Allah itu yang akan menghukum ianya Allah. Fallahu, maka bermula Allah itu yahkumu akan menghukum ianya Allah. Makna menghukum, memutuskan hukum. Bainahum, antara mereka semua. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Fima kanu, pada apa yang adalah mereka padanya itu yakhtalifun, mereka perselisihkan. Allahu yahkumu bainahum, maka bermula Allah itu yang akan menghukum ianya Allah di antara mereka. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fima, pada sesuatu yang adalah mereka padanya sesuatu yakhtalifun, mereka perselisihkan. Apa yang mereka perselisihkan akan Allah putuskan di akhirat nanti. Siapa yang benar, siapa yang salah. Min amriddin, dari urusan agama. Padanya, pada sesuatu yang mereka perselisihkan, min amriddini, dari urusan agama. Fayudkhilul muhiqqal jannata. Fayudkhilul muhiqqal jannata. Maka memasukkan ianya Allah akan orang yang benar. Al jannata, ke dalam sorga. Wal mubtilan naro. Fayudkhilu, adkhala yudkhilu, muta'adi. Maka memasukkan ianya Allah al muhiqqa, akan orang yang benar. Al jannata, ke dalam sorga. Wal mubtila, dan akan orang yang salah, mubtil. An-nara, ke dalam neraka. Keputusan ada pada Allah di akhirat. Nah, itu artinya. Ya, satu ayat lagi. Ini kita baca ayatnya dulu ya, nanti baru tafsirnya. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fiha ismuhu. Siapa itu yang lebih zalim? Wa man adlamu. Dan bermula siapa itu yang lebih zalim? Mimman mana'a, dari orang-orang yang menghalangi ia masajidallah, akan masjid-masjid Allah. Siapa itu yang lebih zalim? Mimman, dari orang-orang mana'a, yang menghalangi ia akan masjid-masjid Allah. Ayyuzkara fiha, bahwa disebutkan dalamnya masjid, ismuhu, akan namanya Allah. Wasa'a, dan berusaha ianya siman. Fi kharabiha, dalam merusaknya masjid. Fi kharabiha, dalam merusaknya masjid. Ulaika ma kana lahum ayyadkhuluha illa khaifin. Bermula mereka. Itu makana. Tidak adalah bagi mereka. Makana lahum, tidak adalah bagi mereka. Itu ayyadkhuluha, bahwa masuk oleh mereka akannya masjid. Illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Ulaika, bermula mereka, itu makana lahum, tidak adalah bagi mereka. Itu ayyadkhuluha, bahwa masuk oleh mereka akannya masjid. Illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka dalam dunia itu ada khizyun, ada kehinaan. Bagi mereka di dunia itu khizyun, ada kehinaan.
Walahum fil akhirati azabun azim. Dan bagi mereka di akhirat itu ada azab yang besar. Itu makna ayatnya. Kita ulang tafsirnya ya. Waman adzlamu. Siapa itu yang lebih zalim? Ya. Ai la ahadun adzlamu. Atau la ahada kita baca. La ahada adzlamu, la nafi jinas. Tidak ada seorang pun itu yang lebih zalim. Jadi ini bertanya tapi maksudnya mengingkari. La ahada adzlamu, tidak ada seorang pun itu yang lebih zalim. Mimman, dari orang-orang mana yang menghalangi ia akan masjid-masjid Allah ayyuzkara, bahwa disebutkan dalamnya masjid akan namanya Allah. Dengan cara apa disebut nama Allah? Bis salati wat tasbihi, dengan salat, wat tasbih dan tasbih. Wasa'a fi kharabiha, dan berusaha ianya siman tadi, fi kharabiha, dalam meruntuhkannya masjid, dalam merobohkan masjid, dalam merusaknya masjid. Bil hadmi, dengan cara diruntuhkan, awit ta'tili, atau dikosongkan. Ta'til, dikosongkan. Jadi yang lebih zalim, yang paling zalim kata Allah, orang yang menghalangi orang lain untuk mengingat Allah di masjid, baik untuk salat, untuk zikir dalam masjid kan. Nah, dan orang itu malah berusaha untuk merobohkan masjid dengan cara dirobohkan bangunannya, atau dengan cara dianggurkan, dilarang sholat berjamaah di dalamnya, atau dikunci pintunya biar orang nggak masuk. Nah, itu bentuk-bentuk pelarangan hamba Allah dari menyebut nama Allah dalam masjid. Masjidnya mestinya makmur. Nuzilat ikhbaran anir rumin ladzina kharabu baital maqdisi. Nuzilat, diturunkan akan dianya ayat di atas, ayat 114. Nuzilat, diturunkan akan dianya ayat ikhbaran, karena memberitahukan anir rumi, tentang bangsa Rum, Romawi. Anir rumi, tentang bangsa Rom, bangsa Romawi. Alladzina kharabu, yang merobohkan oleh mereka Baitul Maqdis, akan Baitul Maqdis, Palestina. Di zaman dulu Palestina dalam tantangan, Romawi meruntuhkannya, sekarang Israel. Diturunkan akan dianya ayat ikhbaran, memberitahukan an-Rum, tentang bangsa Romawi. Alladzina, yang kharabu merusak oleh mereka Baitul Maqdis, akan Baitul Maqdis. Nah, itu pendapat pertama. Atau pendapat kedua, fil musyrikin, atau kepada anir Rum. Diturunkan akan dianya ayat ikhbaran, karena memberitahukan fil musyrikin, pada orang musyrik. Lama saddun nabiyya, manakala menghalangi oleh mereka akan nabi. Saddu, menghalangi. Lama saddun nabiyya, manakala menghalangi oleh mereka akan nabi sallallahu alaihi wasallam. Amal Hudaybiyati, amal darah pada tahun Hudaybiyah. Pada tahun Hudaybiyah, Nabi berangkat bersama para sahabat ramai mau melaksanakan umroh, tapi dilarang oleh musyrik Mekah. Lama saddu, manakala mereka menghalangi akan Nabi alaihissalam. Amal Hudaybiyah, pada tahun Hudaybiyah dihalangi anil baiti, dari Baitullah. Nggak boleh masuk Baitullah. Nabi nggak masuk, pulang lagi. Ulaika makana lahum ayyadkhuluha illa khaifin, bermula mereka semua. Mereka orang-orang yang menghalangi masjid Allah, yang pengen merusak masjid Allah. Bermula mereka itu makana lahum, tidak adalah bagi mereka. Mana tidak adalah bagi mereka? Tidak sepantasnya bagi mereka. Ayyadkhuluha, oleh bahwa masuk mereka akannya masjid, illa khaifin, kecuali dalam keadaan takut. Maksudnya takut masjid, bukan berbuat sombong di masjid melarang orang lain. Mestinya masuk masjid dalam keadaan takut, ingat Allah, aturannya begitu. Nah, jadi di sini beda tafsirnya. Nah, itu makna kedua berarti. Ini makna pertama di sini begini. Khabarun bimaknal amri. Khabarun bimaknal amri, dianya. Khabarun ini khabar. Khabarun
Gimana cara menjelaskan? Begini. Ini khabar di sini bukan khabar dari mubtada, bukan. Khabarun, huwa khabarun. Huwa kembali ke ulaika. Dianya firman Allah, ulaika maka nalahum ayyadkhuluha khaifin. Nah itu. Dianya firman Allah itu khabar bimaknal amri, berita dengan makna perintah. Berita dengan makna perintah. Tulisannya berita, jumlah mubtada khabar, tapi maksudnya amar. Apa maknanya? Akhifuhum bil jihadi. Akhifu, takutkan olehmu akan mereka, kafir tadi. Akhifuhum, takutkan olehmu akan mereka orang-orang yang menghalangi orang masuk masjid, seperti kafir, kafir musyrik. Akhifuhum, takuti olehmu akan mereka, kafir, bil jihadi dengan perang. Fala yadkhuluha ahadun aminan. Maka tidak masuk akannya masjid oleh siapapun aminan, dalam keadaan aman. Titik dulu. Ini susah nih ayat. Jadi dalam bahasa Arab begini. Ada jumlah khobariyah, ada jumlah insya'iyah. Enggak? Jumlah khobariyah, jumlah informasi. Qama Zaidun, si Zaid berdiri. Zaidun qaimun, si Zaid itu berdiri, namanya jumlah khabariyah. Jadi sebelum kita mengucapkannya dia sudah terjadi. Cuma berita, kita sampaikan berita kan. Si Umar pergi ke pasar, itu khabar namanya. Zahaba Zaidun ila suq, pergilah si Zaid ke pasar, namanya khabariyah. Ada namanya insya'iyah dalam bahasa Arab. Insya'iyah itu terjadi dengan diucapkan. Kalau nggak diucapkan nggak terjadi. Tolong ambil kapur, gitu kan? Itu kan terjadi dengan kita mengucapkan. Kalau enggak ada kejadian. Itu namanya insya'iyah. Kata beliau di sini, insya'iyah biasanya amar, nahi, tamanni gitu. Kata beliau, ulaika tadi itu jumlahnya khabariyah, mubtada khabar. Tapi maknanya amar. Nah itu. Contoh lain biar mudah. Kita menyebutkan musannif rahimahullah. Musannif semoga telah merahmati akannya oleh Allah. Tulisannya khabariyah. Fi'il madhi, telah merahmati akannya oleh Allah. Maksud kita bukan itu. Maksud kita Allahumarhamhu. Kan gitu? Ya Allah sayangi olehmu akannya musannif gitu. Itu namanya khabariyah, maknanya insya'iyah. Semua begitu. Doa-doa begitu. Sallallahu ala nabi. Telah berselawat oleh Allah kepada Nabi kan? Walaupun kita mengucapkannya khabariyah, maksud kita Allahumma salli ala Muhammad. Nah itu. Jadi tulisannya khabariyah, maknanya insya'iyah. Ini penting nanti kalau udah ngaji di selanjutnya. Doa semuanya begitu. Ghafarallahu lahu. Semoga mengampuni akannya oleh Allah. Maknanya Allahumma ghafir lahu. Jadi di sini mereka itu tidak adalah bagi mereka bahwa masuk mereka akannya masjid kecuali dalam keadaan takut. Maknanya akhifuhum, buat takut olehmu akan mereka dengan cara memerangi mereka. Fala yadkhuluha ahadun aminan. Maka tidak masuk akannya masjid oleh siapapun dalam keadaan aman. Nah itu. Itu khabariyah dan insya'iyah. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka dalam dunia itu ada kehinaan, khizyun. Apa makna khizyun? Hawanon. Hawanon, kehinaan. Kenapa bisa hina? Bil qatli wasabyi wal jizyati. Dengan diperangi, wasabyi ditawan. Sabi ditawan, ditahan, dipenjara. Nah, wal jizyati dan dengan bayar pajak. Ya kan itu orang Islam memerangi kafir, ada yang diperangi. Ada yang kalah perang ditawan jadi budak. Ada yang enggak dijadikan budak, tapi dia bayar upeti ya. Dia boleh hidup di bawah kekuasaan muslim. Zaman Nabi begitu, ada non muslim enggak dipaksa untuk masuk Islam, boleh dia mengamalkan ajaran yang bukan Islam dengan syarat dia bayar pajak tertentu kepada penguasa Islam untuk memberikan keamanan kepada mereka supaya harta mereka, nyawa mereka terjaga. Lahum fid dunya khizyun, bagi mereka dalam dunia itu ada kehinaan, hawanon, kehinaan, bil qadri dengan diperangi, wasabi ditawan, wal jizyati dan dengan pajak. Walahum fil akhirati azabun azim, dan bagi mereka di akhirat itu ada azab, siksa yang besar. Azim, siksa yang besar. Apa itu siksa yang besar? Huwan naru.
dianya siksa besar, itulah neraka. Nah itu baru titik ya. Masya Allah. Coba dilihat-lihat dulu. Ikhtalafa yakhtalifu, berselisih. Yang mereka perselisihkan. Fallahu yahkumu bainahum, maka Allah itu akan menghukum ianya Allah di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat, fima, di mana Allah menghukum pada sesuatu yang adalah mereka padanya sesuatu itu mereka perselisihkan. Sesuatu yang mereka perselisihkan min amriddin, dari urusan agama, Allah yang akan menyelesaikan di akhirat. Yahudi bilang Nasrani salah, Nasrani bilang Yahudi salah, musyrik bilang semuanya salah, yang benar musyrik. Semua Allah putuskan. Yang benar Allah masukkan surga, yang sesat Allah masukkan neraka, termasuk kita juga nanti. Nah, itu. Satu ayat lagi. Wa nazala lamma ta'anal yahudu fi naskhil qiblati aw fi salatin nafilati ala rahilati fi safari haitsuma tawajjahat. Wa nazala, dan telah turun. Lama, manakala ta'anal yahudu, menuduh oleh Yahudi. Ta'ana, menuduh. Itu ta'ana artinya banyak. Jadi kita harus biasa kamu. Ta'ana artinya menusuk, menusuk. Itu menusuk kalau pakai alat. Kan menusuk kadang pakai lidah, kan kan? Menusuk pakai lidah namanya menuduh. Nah itu. Kan sakit juga kan, kita dituduh, kita nggak melakukan kesalahan. Kita dituduh pakai kesalahan. Kita dituduh melaksanakan kesalahan, sakit nggak? Sakit kan? Makanya disebut ta'ana, ditusuk. Asalnya menuduh. Lama nazala. Wa nazala lamma ta'ana, turunlah manakala menuduh oleh Yahudi fi nasil qiblah, dalam menghapus kiblat. Au fi sholatin nafilah, atau pada sholat sunnah. Ala rahilati, di atas kendaraan. Fi safari, dalam perjalanan. Haitsuma tawajjahan, kemanapun tawajjahat, menghadap ianya kendaraan, ianya rahilah. Oleh apa turun? Walillahil masyriq wal maghrib. Nah, itu walillahi fa'il nazala. Wa nazala walillahi. Jangan sampai fi'il nggak ada fa'ilnya. Dan telah turunlah oleh walillahil masyriqu. Kapan turun? Lamma ta'ana, manakala menuduh oleh Yahudi fi naskhil qiblah, pada penghapusan kiblat. Au fi sholatin nafilah, atau pada sholat sunnah, ala rahilah, atas kendaraan. Fi safari, dalam musafir. Haitsuma tawajjahat, kemanapun menghadap ianya kendaraan. Jadi kasusnya begini. Dulu kan Nabi sempat menghadap Baitul Maqdis. Ketika sholat Nabi menghadap Baitul Maqdis Palestina kan. Tiba-tiba Nabi merubah, menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah. Nah, kemudian Yahudi protes, gimana sih orang Islam ini nggak konsisten? Nabi Muhammad kadang-kadang menghadap Baitul Maqdis, kadang-kadang menghadap Ka'bah. Ini jangan-jangan nggak benar agama ini. Itu tuduhan musyrik Yahudi. Yahudi menuduh Nabi begitu. Atau bisa saja kasus ini pada sholat sunnah. Nabi menyatakan kalau sholat itu wajib menghadap kiblat. Tapi ketika Nabi sholat sunnah di atas kudanya, Nabi menghadap kemana kuda menghadap, kan boleh. Dan kita fikir. Ini orang Yahudi bilang ini agama nggak konsisten nih, nggak benar nih agama.
Kadang menghadap ke sini, kadang ke sono. Untuk membantah itu Allah menurunkan firman-Nya. Apa firman Allah? Walillahil masyriq wal maghrib. Bagi Allah itu timur dan barat. Lillahi, milik bagi Allah itu al-masyriq wal maghrib, itu timur dan barat. Apa makna timur dan barat? Ail ardu kulluha. Artinya bumi seluruhnya bumi. Al-ardu kulluha, bumi seluruhnya bumi. Timur, barat, apalagi selatan, utara, semuanya milik Allah. Jadi Allah menyuruh hambanya untuk menghadap kemana saja, ya terserah Allah. Itu intinya. Lillahi, bagi Allah itu timur dan barat. Ail ardu kulluha, bumi seluruhnya. Li'annahuma nahiyataha. Maka kenapa disebut timur barat doang? Li'annahuma, karena keduanya timur dan barat itu nahiyataha. Itu apa namanya? Pinggirnya bumi ya. Nahiyah, pinggirnya bumi. Biasalah bahasa itu. Dari timur hingga ke barat. Li'annahuma, karena keduanya timur dan barat itu nahiyataha, pinggirnya bumi. Sebenarnya ada dua pinggir lagi ya, utara selatan ya. Tapi nggak disebut. Fa'ainama tuwallu, maka kemanapun engkau memandang. Bukan. Fa'ainama tuwallu, maka kemanapun kamu berpaling. Fa'ainama tuwallu, maka kemana tempat. Aina untuk tempat. Fa'ainama tuwallu, maka kemana tempat kamu berpaling. Wujuhakum, akan wajah-wajah kamu. Fi sholati, dalam salat. Bi amrihi, dengan perintahnya Allah. Fa'ainama tuwallu, maka kemana tempat kamu palingkan akan wajahmu. Fa'ainama tuwallu, maka kemana tempat tuwallu engkau palingkan wujuhakum, akan wajah-wajahmu fi shalah, dalam salat. Bi amrihi, dengan perintahnya Allah. Fasamma, apa makna sama? Hunaka, maka di sanalah. Fasamma hunaka, sama isim isyarah kan? Hunaka juga sama. Fasamma hunaka, maka di sanalah wajhullah, wajah Allah. Ya. Apa makna wajah Allah? Apa muka Allah? Bukan. Wajah di sini bukan muka Allah, artinya qiblatuhul lati radiha. Maka di sanalah itu wajah Allah. Apa makna wajah? Kiblat. Wajah ini arah. Wajah itu arah, kiblat. Qiblatuhu, maka di sanalah kiblatnya Allah. Allati, yang radiha, yang meridainya Allah akannya kiblat. Ya. Jadi wajah arah, maka di sana itulah arah Allah. Wajhullah, arah Allah. Apa mana arah Allah? Kiblatuhu, kiblatnya Allah. Allati radiha, yang meridainya Allah akannya kiblat. Jadi kesimpulan penjelasannya begini. Timur, barat, bumi seluruhnya milik Allah. Kemanapun kamu menghadapkan wajahmu, yang penting dengan perintah Allah. Bila Allah memerintahkan kamu untuk menghadap Baitul Maqdis, untuk menghadap Ka'bah, untuk menghadap kemana saja ketika sholat di dalam mobil, ya nggak apa-apa. Berarti di sanalah arah yang Allah ridhai. Suka-suka Allah. Jadi bukan berarti nggak konsisten. Justru ini bentuk kemudahan. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu yang maha luas. Wasi'un, maha luas karunia-Nya. Alimun, lagi yang maha tahu. Itu ayatnya. Kita tafsirkan. Innallaha wasi'un, sesungguhnya Allah itu yang meluasi. Yasa'u fadlahu. Yasa'u fadluhu kulla syai'in. Wasa'a yasa'u. Yasa'u fadluhu kulla syai'in. Sungguhnya Allah itu yang wasi. Apa mana wasi? Yasa'u fadluhu. Luaslah oleh karunia-Nya Allah kulla syai'in, akan segala sesuatu. Luaslah oleh karunia-Nya Allah kulla syai'in, segala sesuatu. Bebas. Allah itu karunia-Nya sangat luas. Ya. Alim, lagi Allah itu maha tahu. Bitadbiri khalqihi, dengan mengatur makhluknya. Allah sangat paham cara mengatur makhluknya. Ngapain orang lain protes kan? Nah itu. Titik.
Apa makna yang belum mantap? Bismillahirrahmanirrahim. Kiblat itu berarti arahnya Allah, Pak. Arahnya Allah. Arahnya Allah, arah yang Allah ridhai. Bukan Allah di situ, bukan. Nah, jangan salah paham. Maka di sanalah wajhullah. Apa mana wajhullah? Arah dari Allah. Arah yang Allah ridhai. Kenapa Allah ridhai? Karena Allah nyuruh Nabi menghadap ke arah itu. Berarti Allah ridha kan? Bukan Allah di sana, bukan. Nah. Kiblat. Kiblat arah. Haitsuma tawallu. Artinya. Haitsuma. Aina mah, bukan. Mana? Fisafari haitsuma. Haitsuma, ke tempat mana? Haitsu darah makan. Haitsuma, ke tempat mana menghadap ianya rahilah. Fi sholatin nafilah, dalam sholat sunnah, ala rahilah, atas kendaraan. Sholat sunnah fi safari, dalam safir. Haitsuma, kemana saja. Kemana saja tawajjahat, menghadap ianya rahilah, ianya kendaraan. Kita mau naik kuda atau naik motor nih. Naik motor, sebelum kita berangkat, udah wudhu segala macam, menghadap ke kiblat dulu. Kan bisa dikendalikan motor. Hadap dulu ke arah kiblat. Langsung takbir, Allahu Akbar. Kemudian kita mau ke balik arah, nggak apa-apa. Gas aja, balik arah, putar. Jadi sambil berjalan kita dalam keadaan sholat. Itu kalau motor. Kalau kuda gitu juga diharapkan ke kiblat. Pertama doang menghadap kiblat. Kemudian kita berbalik kemana aja nggak apa-apa. Itu kalau kita ketabrak motor, berarti meninggal dalam keadaan sholat kan? Lebih baik kan? Misalkan kita mau jalan-jalan gitu, jadi sambil jalan-jalan sholat sunnah di atas kendaraan. Nah, jadi diisyarah semua, rukuk, sujud, isyarah aja. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Alhamdulillahirabbil